Boneka memang selama ini memiliki kesan lucu, imut, unyu, dan menggemaskan. Dan di tangan seorang pria, boneka-boneka yang lucu, imut, unyu, dan menggemaskan ini dapat berubah menjadi sebuah usaha yang beromset menggiurkan. Ratusan juta rupiah mengalir tiap bulannya. Dengan modal nekat, ia mampu mengelola usaha dengan penuh tekad. Berbekal dukungan keluarga, ia mampu menjadi seorang raja boneka yang juga memiliki kontribusi bagi masyarakat sekitarnya. Syamsul Arifin, seorang pemuda kelahiran Malang, 29 tahun silam ini memutuskan berbisnis boneka setelah banting setir dari usaha pertamanya di bidang IT. Awalnya hanya menjadi reseller dan hanya bermodal tempat menjualkan boneka dari pengusaha lain, tapi bisnis boneka yang ia beri nama Bonekamu itu berkembang. Ia kemudian membuat sendiri bonekanya dan kini bisa mendapatkan omset ratusan juta rupiah per bulan. Konsumen Bonekamu pun beragam, mulai dari rentang usia remaja hingga dewasa. Azam salah satunya, ia berniat membeli boneka untuk menyenangkan keponakannya yang berumur 3 tahun. Nah, taunya Bonekamu ini dari mana? Terus apa kesannya begitu ngelihat boneka-boneka yang diproduksi oleh Bonekamu? Apa ya, kalau taunya sih dari temen ya. Terus kalau di toko koleksinya sih kalau saya lihat katanya kata temen nggak selengkap di tempat produksinya. Jadi kenapa nggak langsung ke tempat produksinya? Kini dari seorang reseller, ia sudah mampu mempekerjakan 24 karyawan. Bonekamu juga telah memiliki 4 buah toko di Malang, Jawa Timur. Toko-toko ini tersebar di Jalan Gajayana, Jalan Sumedang, Kepanjen, serta Jalan Raya Tlogomas. Sedangkan pusat produksi sekaligus toko pusat penjualan berada di Jalan Sarangan, Pakis Aji. Sentra produksi Bonekamu yang ada di Pakis Aji ini sebenarnya merupakan rumah sang pemilik usaha, namun dimodifikasi untuk menjadi tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Nah, ceritanya nih Mas Syamsul dari dulu sebenarnya udah mulai usaha CCTV ya? Iya. Nah, kemudian beralih buat boneka. Gitu. Nah, itu ada cerita apa sih bisa beralih dari bisnis komputer kemudian buat boneka sama juga ini bantal tidur ya? Bantal leher. Bantal leher. Iya. Jadi awalnya saya bisnis komputer. Kemudian beralih ke CCTV. Karena masih satu bidang. Kemudian kita coba-coba, kebetulan istri juga nganggur, coba-coba jual boneka. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Oke. Itu awalnya berjualan gimana polanya? Mengambil barang dari orang dijual lagi? Iya, awalnya kita ambil barang dari orang, kita jual secara online, nggak ada toko. Alhamdulillah satu hari jualan, tiap hari kita kirim. Akhirnya kita putuskan untuk buka toko. Oh, pada saat itu ada modal yang dikeluarkan untuk pertama kali berjualan boneka? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi dari mana barangnya? Barang kita pinjam. Pinjam dari orang? Barang kita pinjam, kita foto-foto, masukkan ke web, laku kita bayar dah. Itu tahun 2000... Tahun 2012. 2012. Itu sudah ada website? Belum. Untuk pertama kita masih pakai Facebook, kita masih pakai market online yang lainnya. Oh, masih lakukan kayak gitu caranya? Iya. Nah, kemudian dari bisnis itu, awalnya ketika yang tadi, rekan-rekan bisnis Anda gitu ya, percaya Anda meminjam barang untuk jual, apa yang Anda iming-imingi mereka apa sebenarnya? Apa yang Anda katakan sampai mereka percaya gitu? Saya bilang aja, saya ingin jual boneka. Saya ingin jual boneka, kebetulan mereka punya barang, ya sudah. Kayak gitu aja? Itu aja. Hanya itu aja? Hanya itu aja. Oke. Tapi saya komitmen, artinya setiap hari kita stok online, setiap hari saya bayarkan yang laku, setiap hari juga kita ambil barang, seperti itu. Oh, itu yang dilakukan sehingga mereka percaya? Iya. Meskipun terkesan mudah, komitmen bukanlah perkara yang dapat disepelekan. Usahanya kemudian terus berkembang. Menggantungkan suplai boneka kepada para supplier dianggapnya kurang efektif. Alasannya, ia sering kehabisan stok karena supplier sering tidak mampu mencukupi kebutuhan outletnya yang semakin hari semakin dikenal para konsumen. Syamsul kemudian mulai memproduksi sendiri bantal berlapis velboa dan bermotif karakter-karakter unik pada 2013.
Proses mengembangkan usaha bisnisnya tidak serta-merta mulus. Dapat dikatakan Syamsul memulainya dengan nekat. Pada saat Anda memutuskan untuk membuat sendiri, memproduksi sendiri. Ya. Nah, itu Anda belajarnya seperti apa? Dari mana Anda bisa menjahit kayak gitu, mengenali bahan-bahan? Ya. Jadi pertama kali saya coba belajar dari beberapa teman. Kemudian saya jahit sendiri, tapi gagal. Gagal. Tapi Beberapa- bahan itu udah dibeli. Udah beli. Udah beli. Iya, semuanya nggak jadi, gagal, buang semuanya. Buang semuanya. Iya, akhirnya mau nggak mau harus cari orang yang bisa jahit. Oke. Nah, habis cari orang yang bisa jahit, potong, dijahit, sudah jadi. Sudah mulai dari situ sudah mulai merangkak, sudah mulai jadi. Apa yang pertama kali dijahit pada saat itu? Boneka apa? Bantal Oh, kotak. bantal. Kotak itu aja. Bantal kotak itu aja. Iya, Ada yang betul. mesen? Ada. Banyak? Ada. Oh, produksi sendiri ini kemudian ditambah menjadi bantal leher dan boneka, sedang bahan bakunya ia datangkan dari Tangerang. Nah, ini kalau kita lihat ini ada banyak bahan ya Mas ya? Iya. Nah kalau ini nama jenis bahannya Kalau apa ya? ini namanya velboa. Velboa. Jadi apa karakternya dia berbulu, Hah? tapi bulunya pendek. Bulunya pendek ya? Iya. Oke. Nah kalau ini pertama sekali membuat memakai bahan ini langsung. Iya, pakai bahan ini. Ada bahan apa aja sih Mas yang dipakai di sini? Kita ada bahan velboa, Hah? ada bahan yelvo. Yelvo sama seperti velboa, cuma lebih halus coba. Lebih halus. Lebih halus. Iya bener ya. Iya. Kalau secara fisik memang nggak terlihat, Nggak kelihatan. nggak kelihatan ya. Ah. Secara fisik nggak kelihatan, tapi kalau dirasakan seperti ini baru ketahuan Lebih ya. halus, betul. Dalam produknya, bonekamu memang berhati-hati memilih bahan baku. Untuk boneka, mereka cenderung menggunakan yelvo yang lebih berbulu, sementara untuk bantal leher, Syamsul memilih menggunakan velboa yang memiliki bulu lebih sedikit. Yang saya ketahui bahwa keunggulan bonekamu ini salah satunya kalau dicuci itu Iya, gampang kering dan Iya. tetap bisa ngembang lagi. iya. Itu rahasianya apa sih di balik itu? Sebetulnya kita pakai bahan silikon. Bahan silikon. Bahan silikon itu sama seperti kapas, Hah? cuma ada silikanya. Oke. Jadi kalau silika atau minyak kena air itu kan tidak mau menyatu. Iya. Nah itu kelebihannya. Dengan menggunakan bahan silikon, membuat boneka produksi bonekamu ini lebih mudah perawatannya, mudah dicuci, dan boneka juga lebih awet. Ya seperti ini. Jadi kalau Ini kan agak, kalau ada orang juga menyebut dakron gitu. dakron betul. Sama sejenis. Sama sejenis. Cuma kalau dakron dia kalau kena air menggumpal. Oh. Sedangkan silikon ini enggak. Coba ya, ini ada air. Aha. Nah, jadi kalau kita kibas gini atau kita putar gitu lebih cepat. Jadi dia air nggak begitu nempel. Oh, airnya nggak begitu nempel ini dengan bahannya ya? Iya, jadi semacam kayak daun talas. Oh, oke, cuman ngambang aja Ngambang gitu Di aja. di kibas-kibas ini hilang lagi. Hilang ya? lagi, betul. Kalau ini bahan apa? Ini dipakai juga di bonekamu? Enggak dipakai. Nggak dipakai ya? Nggak dipakai. Tapi ini cuman contoh aja Contoh bahwa aja, ada bahan lain ada juga. bahan lain, betul. Oh, kalau ini sebutannya apa? Itu sebutannya bulu angsa. Bulu angsa. Iya. Oh, ini lebih basah ya kalau kena air. Lebih basah, tapi dia lebih halus. Lebih halus. Meskipun sudah mampu memproduksi bantal pertamanya, Syamsul tidak serta-merta melepas para supplier. Ia paham betul bahwa dirinya masih membutuhkan sejumlah produk dari para supplier hingga bonekamu benar-benar mandiri dan mampu menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Apalagi di sini Mas Arif memberi lapangan pekerjaan, yaitu tadi supaya banyak anak-anak muda yang mau nggak menggantungkan sama orang tua.
Tahun 2013 menjadi langkah pertama Syamsul untuk serius dalam menciptakan usaha bonekanya sendiri. Ketika memutuskan untuk memproduksi sendiri, Syamsul awalnya hanya memiliki 2 orang penjahit. Ini proses penjahitannya itu di mana? Ada proses penjahitan, ada kita ada di lantai 2 di lantai atas. 2. Dulu kamar saya itu. Oh, dulu kamar Anda Dulu malah. kamar saya. Oh. Sekarang jadi tempat penjahitan. Baik, Anda ini sebenarnya sudah nekat kepalang nekat ya. Akhirnya mau tidak mau harus bertekad gitu ya. Iya, supaya betul. baik. Boleh kita cek, Mas? Boleh, Seperti boleh. kamarnya yang sudah diubah jadi tempat jahit ini. Boleh. Mari. Dari pusat produksi yang terletak di wilayah Pakis Aji ini, setiap harinya mampu menghasilkan 50 boneka dan 200 bantal leher. Untuk menyelesaikan semua pekerjaan tersebut, Syamsul dibantu 4 penjahit dan 13 pegawai bagian finishing. Nah, terus kemudian ketika Anda memilih untuk tenaga penjahit seperti ini, latar belakang yang Anda lihat itu apa, Mas? Yang penting bisa jahit dulu. Yang penting sih dulu. Ya, untuk masalah selanjutnya mereka bisa belajar. Oh, walaupun kan basicnya menjahit pakaian sama menjahit boneka beda ya. Iya, beda. Tapi di sini mereka akan belajar. Belajar lagi, hanya pembiasaan. Oh, Kalau kalau terbiasa, enak mereka menjahitnya. baik. Mas, ini bisa ada contoh nih ya. Iya. Satu nih hasil bonekanya. Biasanya setelah dijahit, Anda untuk mengecek apakah kualitas jahitannya sudah bagus atau belum, apa yang dilakukan? Jahitannya sudah sempurna atau belum? Oke, seperti apa tuh? Nah. Seperti apa? Contohnya jahitan sudah sempurna atau belum, masih ada yang terbuka atau tidak. Oke. Kemudian baru diisi. Baru diisi. Baru diisi. Setelah diisi, kita lihat lagi. Ini bonekanya udah lucu belum sih gitu? Udah masih mencong-mencong atau enggak sih Oke. gitu? Setelah itu baru selesai, baru kita tutup. Baik. Itu Anda sendiri yang mengecek? Kalau Satu-satu? kalau pengecekan ada tim pengecekan juga. Ada tim pengecekan juga ya. Baik. Biasanya itu yang paling sering terbuka gitu jahitannya. Itu di bagian mana sih, Mas? Bagian belakang. Bagian belakang ya. Bagian belakang sini. Dan ini yang paling sulit dijahit. Paling sulit dijahit karena dia nanti ada keran lewat sini. Oh. Ya, jadi di jahitannya ada penguncian. Oh gitu. Nah, Salah satu penjahit yang masih setia menemaninya hingga saat ini ialah Suryaningsih. Sejak 2013, Suryaningsih sudah bergabung bersama Bonekamu. Ibu 3 anak kelahiran Malang 43 tahun silam ini pun telah melewati banyak kisah sulit bersama Bonekamu. Pada masa awal, semua proses produksi mulai dari membuat pola, memotong bahan, hingga jahit dilakukan seorang diri oleh Suryaningsih. Namun semuanya itu dilakukan dengan sepenuh hati oleh Suryaningsih. Ya, saya ingin supaya anak-anak yang usianya mungkin di bawah-bawah saya ya, itu enggak suka nganggur ya, selain apa ya, terampil gitu loh. Kan apalagi di sini Mas Arif memberi lapangan pekerjaan, yaitu tadi supaya banyak anak-anak muda yang mau nggak menggantungkan sama orang tua. Boneka dan bantal leher hasil produksi Bonekamu selanjutnya dipasarkan secara offline maupun online. Offline melalui toko-toko cabang, sementara online akan dipasarkan melalui 3 buah laman website. Bonekamu.com, bantalleher.net, dan bonekamu.co.id. Dalam sebulan, rata-rata Bonekamu menghasilkan 6.000 buah boneka yang dijual dengan harga Rp30 hingga Rp40.000. Omset Bonekamu sendiri mampu mencapai Rp160 juta setiap bulannya. Yang unik, ternyata 70% pelanggan Bonekamu adalah para pria. Sebuah statistik yang cukup mengejutkan karena pada umumnya, image boneka cenderung melekat pada perempuan ataupun anak-anak. Sekalipun penjualannya terlihat menjanjikan, saat ini Bonekamu masih terganjal untuk masuk pasar retail modern dikarenakan persoalan Standar Nasional Indonesia atau SNI. sempat tanya informasi untuk lisensi seperti apa, untuk pembuatan SNI seperti apa. Kita sempat cari informasi ke situ. Tapi pada kenyataannya kita mengalami gangguan, informasi tadi itu semuanya saling tumpang tindih. Oke. Birokrasinya semakin ribet, semakin banyak seperti itu. Mungkin di sini ada yang kena biaya cuma 1 juta atau 2 juta. Tapi di sini ada beberapa yang sampai 60 juta.
Oke. Bagi kami 60 juta bukan hal yang kecil untuk pengurusan seperti itu. Bukan hal Gitu. modal yang cukup besar juga ya. Betul. Baik. Nah, kemudian di tengah mungkin Anda masih mengalami kesulitan gitu untuk melakukan sertifikasi atau standar nasional gitu ya, Iya. SNI. Nah, kemudian ada juga kabarnya pernah hampir mendapatkan MOU dengan pasar modern market seperti Iya. itu ya, sebutlah pusat perbelanjaan. Iya. Dan kemudian itu tidak berjalan. Betul. Itu apakah memang Anda tidak mampu memenuhi kuantitasnya atau seperti apa? Pertama, kita untuk kuantitasnya kita bisa. Kita bisa. Bahkan mereka minta beberapa kali kita bisa. Tapi kita terbentur masalah SNI sama birokrasi tadi itu. Baik. Birokrasinya ada beberapa tingkat, sementara SNI kita masih belum punya. Akhirnya kita putuskan untuk merangkak lagi dari bawah. Kita jualan dari bawah. Nggak usah masuk modern market, tapi kita masuk ke toko-toko kecil. Dalam memimpin usahanya, Syamsul kerap mengedepankan komunikasi antar personal. Baginya hal ini penting untuk terus meningkatkan performa para karyawannya. Ia kerap turun langsung mendistribusikan sejumlah barang ke toko-toko cabang sekaligus meninjau kinerja karyawannya. Ibarat kata pepatah, sambil menyelam, minum air. Ya. Yang ini? Iya. Ini isinya Isinya bantal leher isinya. bantal leher juga ya. Toko pertama yang terlahir terletak di Jalan Gajayana dan toko ini memiliki nilai historis yang cukup kuat bagi Syamsul. Karena pada tahun 2012 di toko inilah Syamsul memulai usahanya dengan bermodalkan nekat serta uang 10 juta rupiah. Sementara barang dagangannya masih meminjam dari pengusaha boneka lainnya. Toko ini juga merupakan penyumbang 35% omset bulanan Bonekamu. Nah, Mas Syamsul, ini kan toko yang pertama, ada Iya. di lokasi kampus juga ya, dekat Iya. Brawijaya. Dekat Brawijaya, dekat Unmu di sini, semuanya dekat di sini, ngumpul di Banyak sini. ya, ngumpul di sini ya. Semua ngumpul di sini. Nah, kalau kita berbicara bantal leher, oke lah, itu sudah nggak ada saingannya, itu udah Iya, primadona iya. bagi sejumlah customer Bonekamu. Iya. Nah, kalau di sini yang paling banyak dicari oleh customer itu boneka yang mana nih, Mas? boneka yang berbau toga, Berbau yang bau toga? wisuda. Oh, Nah, besar-besar? ada yang besar, ada yang kecil Ada yang gitu besar. kan. Oh, kayak gini ya? Iya, betul. Hello Kitty wisuda gini Wisuda. ya? Oke, ini yang Temanya paling wisuda. dicari. Nah, kalau di sini sendiri omsetnya berapa sih per bulan? Omsetnya kisaran 40 sampai 50 sini. Khusus di sini aja? Betul. Khusus di sini saja Khusus ya? sini aja. Iya, Anda kan memulai juga bisa dikatakan pada saat itu masih usia yang sangat muda ya, masih Iya. ya anak mahasiswa juga lah, Iya. iya kan? Iya. Nah kemudian Anda juga berhadapan dengan sejumlah persoalan distribusi juga menjadi kendala, Iya. ya. Dan akhirnya gimana menyelesaikan persoalan distribusi khususnya untuk customer-customer yang ada di luar store ini, maksud saya jauh di luar Malang gitu. Ya. Kalau seandainya di sini dengan toko yang sempit ini, dengan gudang yang sangat kecil, otomatis saya harus update stok setiap hari. Jadi ketika barang habis, langsung kami kirim. Langsung kami kirim. Jadi nggak ngeliat waktu, nggak harus 1 minggu sekali nggak, tapi harus setiap hari seperti itu. Kalau barang habis, langsung kirim. Jadi stok yang ada di sini ada di rumah, ada di produksi sana. Produksi sana ya. Iya. Nah untuk yang pesanan untuk di luar kota, Ketika di Pemenuhannya luar seperti kota, apa? kita kerjasama dengan ekspedisi. kerja sama dengan ekspedisi. Ekspedisi ada kereta di situ, ada kapal laut di situ, ada pesawat di situ, banyak. Semua kita ajak kerjasama. Semua aja kerjasama. Ajak Ya? kerjasama. Yang mana yang lebih mudah, yang mana yang lebih enak buat customer. Dalam mencari karyawan, Syamsul lebih cenderung merekrut tenaga kerja wanita, khususnya bagi mereka ibu rumah tangga yang ingin membantu perekonomian keluarga. Jam kerja mereka hanya mencapai 7 jam sehari. Tapi kalau kita bisnis dengan Tuhan, beda. Tuhan nggak akan tidur, Tuhan tidak akan bohong sama kita. Ketika kita beri sama Tuhan ini, Dia akan memberi kita lebih baik. Seperti apa sih detailnya ini? Sedekah.
Syamsul Arifin kerap sekali menekankan bahwa dalam berwirausaha sebenarnya merupakan faktor mental, bukan modal. Mental apa sih? Mental berani mendobrak sejumlah batasan yang ada pada diri kita, termasuk ada pada situ modal, atau ada hal-hal lain yang sebenarnya Anda lakukan gitu? Pada dasarnya modal utama pengusaha itu cuma mental. Nekat berarti? Mental, ya Oh, nekat. Nekat mau jatuh. Kalau kita mentalnya bagus, mau untung enak, mau rugi juga enak gitu. Jadi nggak harus takut rugi gitu. Nah, mental ini yang perlu dibangun dulu. Baru setelahnya baru kita pikir masalah modal dan sebagainya. Nah, yang penting mental dulu. Kalau mental udah terbentuk, tanpa modal pun jalan. Mungkin ada pengusaha muda juga di luar sana sudah melakukan sejumlah langkah seperti yang Mas Syamsul lakukan. Mental mereka sudah dibentuk gitu ya untuk siap rugi. Tapi mungkin pendapatannya atau income-nya, pemasukan dari bisnisnya tidak sesignifikan segitu-gitu aja. Apa sih konsepnya sehingga Anda dalam 1 tahun, belum 1 tahun aja sudah berani buka cabang baru, lanjut lagi cabang-cabang berikutnya? Apa rahasianya? Simple. Kita bisnis dengan Tuhan. Bisnis dengan Tuhan? Bisnis dengan Tuhan. Ketika kita bisnis dengan orang, kita kerjasama dengan orang, kita dapat income. Iya kalau dia jujur. Kalau enggak, kita pasti akan rugi dong gitu kan. Tapi kalau kita bisnis dengan Tuhan, beda. Tuhan nggak akan tidur, Tuhan tidak akan bohong sama kita. Ketika kita beri sama Tuhan ini, Dia akan memberi kita lebih baik. Seperti apa sih detailnya ini? Sedekah. 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 Sedekah kepada sedekah kepada sesama, sedekah kepada lembaga-lembaga pendidikan, ke tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Yang intinya kita ingin menyenangkan Tuhan. Seperti itu. Itu terjadi pada diri Anda, itu langsung terjadi terlihat di sini. perubahan. Terjadi di sini. Jadi di sini. Dulu bonekamu tidak seperti ini, tidak banyak stok seperti ini. Di bagian belakang mungkin nggak ada boneka sama sekali. Di sini mungkin hanya 1, 2, 3, sepertinya kayak koleksi pribadi. Tapi mungkin sekarang bisa dilihat bonekanya agak sedikit banyak karena memang kondisi tempat yang tidak memungkinkan. Dulu kita pinjam semua barang boneka ini, kita pinjam. Jadi tidak milik kita, tapi ketika laku kita bayar ke supplier. Tapi sekarang tidak. Baik. Semuanya kita beli secara tunai, semuanya milik kita. Baik. Dan ketika Anda melakukan konsep bisnis dengan Tuhan tadi, semuanya seperti ini sekarang? Semuanya seperti ini. Proses berkembangnya bisnis bonekamu ini terbilang cukup cepat. Berawal dari toko pertama di Jalan Gajayana yang dibuka pada Juni 2012, Syamsul berhasil membuka store berikutnya di wilayah Kepanjen dalam waktu kurang dari setahun kemudian. Pada saat membuka store kedua di Kepanjen pun Syamsul masih belum memiliki modal besar. Namun ia berani membayar uang muka 2 juta rupiah kepada pemilik toko. Sisanya ia bayar lunas setelah memiliki pemasukan dari pesanan bantal leher. Dukungan keluarga turut memegang peranan dalam perkembangan usaha Syamsul Arifin. Sang istri, Winda Mufida, merupakan sosok yang mengiringi langkah kesuksesan bonekamu hingga saat ini. Baru buka, habis itu mungkin ada orang datang, cuman cuma lihat aja, habis itu udah ada sepi. Akhirnya lama-lama kita tambah boneka lagi, udah rame lagi sih. Jadi cuman pertama awalnya aja yang agak ragu. Perjuangan Syamsul dalam membesarkan usahanya kini sudah menampakkan hasil. Dengan memproduksi sendiri, Syamsul turut membuka peluang bagi para pedagang lainnya. Para pedagang lain dapat membeli produknya dengan harga yang lebih murah serta mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar. Sutiono misalnya, pedagang boneka di Museum Angkut Malang ini telah menjadi mitra bonekamu sejak 2012. Ya, karena di bonekamu kalau dia ke margin ke kita, dia karena produksi langsung, marginnya sangat tinggi kita. Jadi peminatnya terutama kan kayak gini, dalam model-model favorit yang banyak dipilih sama pengunjung yang berkunjung di sini. Gitu. Omset yang menggemaskan dari usaha boneka memang tidak akan terwujud tanpa keberanian dan juga komitmen pada langkah yang diambil.
Kerja keras serta keinginan untuk terus belajar juga tidak boleh dikesampingkan. Selain itu, jangan pernah lupakan aspek memberi manfaat bagi orang di sekitar kita. Karena semakin banyak memberi, maka kita juga akan semakin banyak menerima.